Menurut Wikipedia, sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup tersusun atas sel, baik hewan, tumbuhan, manusia, bahkan makhluk mikroskopis yang ada di dunia. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu, Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Berbagai teori tentang sel muncul dari berbagai ilmuwan dunia. 3 diantaranya adalah Jean-Baptiste de Lamarck pada tahun 1809 mengeluarkan pernyataan bahwa setiap badan hidup merupakan kumpulan sel-sel. Kemudian ada Rudolf Ludwig Carl Virchow pada tahun 1858 mengeluarkan teori omnis cellula est cellula yang berarti sel berasal dari sel sebelumnya. Selanjutnya, Robert Brown menemukan nukleus dan berpendapat bahwa nukleus memiliki arti penting bagi sel karena mengatur segala aktivitas di dalam sel. Dan masih banyak lagi ilmuwan lainnya yang mengemukakan berbagai teori tentang sel. Sel-sel dalam makhluk hidup berukuran sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan jelas menggunakan mikroskop. Diameter sel antara 1 sampai 100 mikrometer. Sel secara struktural terdapat sel prokaryotik, yaitu Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria, dan terdapat sel eukaryotik, yaitu Protista, Fungi, Pantae, dan Animalia. Sel prokaryotik berasal dari bahasa Yunani pro yang berarti sebelum dan karyon yang berarti inti. Itu berarti sel ini tidak memiliki nukleus. Sedangkan sel eukaryotik berasal dari bahasa Yunani eu yang berarti sebenarnya dan karyon yang berarti inti. Itu berarti sel eukaryotik memiliki nukleus. Organel sel. Nukleus atau inti sel merupakan organel sel yang berfungsi untuk mengendalikan semua aktivitas sel melalui metabolisme hingga pembelahan sel. Di dalam inti sel terdapat cairan yang disebut nukleoplasma, kromosom yang umumnya berupa benang kromatin, dan nukleolus yang menjadi tempat pembentukan asam ribonukleat atau ARN. Retikulum endoplasma atau RE berbentuk seperti kantung pipih dengan membran tunggal dan berperan dalam transportasi zat. Ada 2 macam RE, yaitu RE kasar yang berperan dalam transfer protein hasil sintesis ribosom dan RE halus yang berperan dalam sintesis lipid seperti fosfolipid dan hormon. Ribosom merupakan organel yang tidak bermembran dan berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom tersusun atas RNA dan protein. Ribosom melekat pada RE, namun ada juga yang berada bebas dalam sitoplasma. Badan Golgi berbentuk seperti tumpukan kantung pipih, memiliki fungsi dalam proses sekresi lendir, glikoprotein, karbohidrat, lemak, atau enzim, serta membentuk lisosom. Badan Golgi banyak ditemui pada sel-sel penyusun kelenjar. Mitokondria merupakan organel bermembran ganda yang berfungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. Bagian matriks mitokondria mengandung DNA dan berfungsi untuk mengoksidasi asam lemak. Lisosom merupakan kantung yang dikelilingi membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul. Lisosom berfungsi untuk mencerna bagian sel yang telah tua dan mencerna molekul makanan yang berukuran besar. Sentrosom merupakan organel yang terdiri dari 2 sentriol yang berbentuk seperti tabung dan dibentuk dari protein mikrotubulus. Sentriol berperan dalam pembentukan benang-benang spindel yang berperan untuk mengatur pergerakan dan pemisahan kromosom saat pembelahan sel. Plastida merupakan organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan dan mengandung pigmen. Plastida berperan sebagai pembuat dan penyimpan berbagai senyawa kimia yang dibutuhkan sel. Vakuola merupakan suatu kantung bermembran tunggal yang berukuran besar dan berisi cairan. Vakuola berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan sekaligus menyimpan zat-zat yang akan diekskresikan. Peroksisom
Sitoplazma merupakan kantong kecil yang berisi enzim katalase, berfungsi untuk menguraikan peroksidasi metabolisme yang bersifat toksik menjadi air dan oksigen. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan merupakan sel eukariotik, tetapi keduanya memiliki perbedaan baik struktur maupun fungsi. Umumnya, sel tumbuhan berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Perbedaan peranan dalam ekosistem terjadi karena sel tumbuhan memiliki organel-organel sel yang tidak dimiliki oleh hewan, begitupun sebaliknya. Perbedaan pertama bisa ditemukan pada sentriol, di mana sentriol hanya ditemukan pada sel hewan dan tidak ada pada sel tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan berikutnya dapat dilihat pada vakuola. Pada sel hewan, vakuola biasanya hanya ditemukan pada hewan bersel satu dan ukurannya relatif kecil seperti paramecium dan amuba. Pada tumbuhan, vakuola merupakan bagian yang memiliki ukuran yang besar dan cukup menonjol. Struktur vakuola sel tumbuhan bersifat permanen di sebagian besar kasus, sebaliknya struktur vakuola hewan bersifat sementara. Perbedaan ketiga yaitu dinding sel. Apa itu dinding sel? Dinding sel adalah bagian sel yang terletak paling luar. Dinding sel pada tumbuhan sendiri berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan memberikan perlindungan terhadap sel. Dinding sel ini terdiri dari selulosa dan hemiselulosa. Dinding sel merupakan ciri khas yang dimiliki tumbuhan, bakteri, fungi atau jamur, dan alga, meskipun struktur penyusun dan kelengkapannya berbeda. Sel hewan tidak memiliki dinding sel dan hanya punya membran plasma sebagai batas terluar. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari plastida. Dalam sel tumbuhan tinggi, plastida umumnya tidak berwarna yang disebut leukoplas ataupun proplastida. Plastida adalah organel utama yang hanya ditemukan dalam tumbuhan, alga, sebagian kecil cyanobacteria, serta sebagai produsen dalam makanan dari sel. Sel hewan tidak memiliki plastida, sehingga tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Sekian penjelasan tentang sel. Terima kasih.